kita mau turun kontes itu benar-benar harus tahu dulu penilaian standarnya di mana ya. Standar Delta ya sama aja kayak dibilang ya kondangan nggak makan ya. Halo teman-teman, nah di sini YouTube channel Gapi Project bakal ngobrol-ngobrol sama Kie ya, akrabnya Kiki. Nah di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dari awal mula pertama dia pelihara Gapi ya kan sampai sekarang ini, wah dia udah mulai kirim-kirim ke luar negeri teman-teman. Nah di sini kita langsung ngobrol sama Kiki. Halo Ki, nah di sini Gapi Project mau nanya-nanya Ki sedikit. Awal mula pelihara Kiki, pelihara ikan kan Kiki ini juga kan di sini kan sebagai mahasiswa ya kan. Iya. Sekalian kasih tip sama teman-teman yang karena teman-teman ini kan bingung sambil punya kegiatan, bekerja ataupun ada yang kuliah, kadang bisa dibilang ikan itu katanya bisa tidak terawat. Nah, di sini kalau Gapi Project lihat-lihat ikan-ikan Kiki ini terawat loh. Ya mulai sipon, ikan-ikan kuraya-kuraya. Nah, di sini awal mula Kiki pelihara ikan Gapi ini sudah berapa lama Ki? Kalau awal mula sampai sekarang kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun itu udah termasuk Gapi Project bilang sih udah lama lah. Awal mula pelihara ikan itu bisa tertarik di Gapi ini kenapa Ki? Emang ngelihat pertama kali itu kayak langsung jatuh cinta aja sih kayaknya. Cakep nih ikan gitu. Ya, pertama iseng aja gitu untuk lihat-lihatan di dalam kamar gitu bang. Jadi pertama kali mulai itu apa langsung ini kan rak ini udah mulai tersusun rapi nih, awal mula pelihara pertama nih. Ya awal mula kita ya beli ikan yang murah lah ya, kayak harga-harga 30.000. Ya itu pertama kali ditaruh di dalam styrofoam. Styrofoam ya? Iya styrofoam. Terus juga kan kadang gini loh, apa ya, kalau orang yang udah punya istri ataupun keluarga tuh kadang kan istri kan ngomong, pelihara ikan kecil apa sih buat apa? Kadang ada orang tua juga yang kadang Gapi Project sendiri ngalamin ikan kecil, ikan terus diurusin ya kan. Tapi kan di situ untuk kita ngelawan pola pikir ataupun ngasih masukan pelan-pelan tuh gimana Ki? Pertama kali ada nggak Kiki pertama kali pelihara ikan bisa dibilang apa pelihara ikan kecil, comberan kok ditaruh di akuarium? Iya pasti kalau itu bang, kalau pertama kali itu orang rumah ya, khususnya orang tua itu pasti agak kurang suka karena kayak mana ya, dia pertama kali bawa Gupi ini ke rumah kayak apa namanya nggak boleh gitu ya, menu-menuin tempat lah ya, kayak dipandang sebelah mata gitu, ikan kecil ngapain bawa ke rumah kayak gini gitu. Ujung-ujungnya alhamdulillah sekarang udah mulai support ya. Apa tuh? Apa karena berhasil dan di situ juga bisa apa bisa dibilang kayak uang jajan sambil kuliah udah nggak minta lagi nih. Ya betul. Kalau itu pasti sih ya. Tadinya masih minta duit sama orang tua, sekarang gara-gara ya ikan-ikan ini udah bisa jajan sendiri lah, udah nggak minta-minta lagi. Nah di sini juga bisa dibilang sih kalau Gapi Project sendiri bisa dibilang pelihara ikan ini bisa untuk terapi ketika kita mau ke hal-hal negatif itu berkurang lah ya, seperti mungkin apalagi mahasiswa nih ya kan, mahasiswa ini kan keluar bentar-bentar kumpul apalagi sering begadang gitu kan, mungkin dengan pelihara ikan kan kadang mau begadang kalau ikan di rumah belum dikasih makan ya kan. Nah untuk tips pemeliharaan di sini gimana Ki? Dari sipon ataupun penanganan ikan sakit itu bagaimana Ki? Ya simpel aja sih bang. Kalau sipon ya wajib ya, namanya pelihara ikan gupi itu kita wajib untuk sipon ya. Minimal tuh seminggu sekali, tapi kalau misalnya mau lebih baik itu 3 hari atau misalnya 2 hari sekali itu udah disipon wajib, karena mempengaruhi kalau nggak sipon tuh ikan tuh lebih cepat sakitnya. Pertumbuhan juga terhambat ya. Nah kalau untuk penanganan seperti ikan sakit Ki, karantinanya gimana? Kalau di sini kalau ikan sakit biasanya ya dipisahin nih. Yang ikan sakit itu diangkut dari tank dari kawan-kawannya, kita pisahin. Ya kita karantina sendiri aja. Dari di tempat wadah yang terpisah, kasih garam atau di
jemur-jemur segala macam pokoknya intinya dipisahin dari kawan-kawannya biar nggak tertular karena ikan gupi ini cepat banget nularin penyakit gitu karena apa ya dia ini sensitif lah bisa dibilang gitu. Bukan perempuan ya sensitif juga Bukan. ya. Oh iya. Ikan juga sensitif. Jadi di sini kayaknya kalau Gapi Project lihat nih ada piala-piala. Di sini kayaknya memang spesialis metalhead. Jadi di sini kan di kontes Gapi ini sekarang nih ada 2 standar penilaian nih Ki ya. Seperti sekarang ada Delta Tail dan SGNI. Jadi di sini kan kalau Gapi Project sendiri lihat sih kalau untuk metalhead ini rata-rata big tail ya. Ya. Big tail ini berarti bisa masuk dibilang standar SGNI. Tapi kalau ketika metalhead masuk di kelas Delta kayaknya apa tuh bisa dibilangnya? Ya salah tempat sih sebenarnya. Ya bisa dibilang salah tempat sama aja kayak istilahnya nih kalau kawan-kawan lagi nonton kondangan tapi nggak makan. Oh jadi berarti tips di sini ketika kita mau turun kontes itu benar-benar harus tahu dulu penilaian standarnya di mana ya. Seperti kayak ikan kita memiliki ikan big tail berarti ikutin standar yang memang di big tail ya. Tapi jangan di delta karena kan kalau standar delta ya sama aja kayak dibilang ya kondangan nggak makan ya. Bener. Kondangan nggak makan. Jadi di sini untuk kelas big tail strain favorit apa aja Ki selain metalhead? Ya, pokoknya kalau di rumah senang yang bercorak-corak sih. Kayak misalnya sekarang ini lagi senang bluegrass, cobra lagi baru-baru sih, lagi belajar juga gitu. Iya, kalau untuk bluegrass ini kan hampir dibilang sih kalau mau kita untuk kelas delta tail ya. Kalau untuk Gapi Project perhatiin sendiri nggak ada yang dibilang benar-benar dia simetris. Karena kalau Gapi Project kembali menilai sih melihat ya. Karena ikan kalau big dorsal itu sedikit kemungkinan yang lancip. Gimana menurut Kiki? Ya pengalaman ya sendiri nge-breed ikan di rumah rata-rata big dorsal namanya simetris sampai lancip gitu belum ada sih. Pasti dia tetap ngebig tail gitu karena dia ketika ikan big dorsal itu nggak bisa lancip karena dia memiliki punduk kalau Gapi Project lihat ya. Jadi ketika badannya gemuk pasti dia kayak setengah lingkaran nggak bakal lancip. Jadi di sini untuk persiapan untuk menyiapkan ikan kontes gimana Ki? Berbagi tips lah ke teman-teman nih sambil diminum ya Ki ya? Ngopi Mesin aja, jangan dilawan. Nah ini berbagi tips teman-teman. Ya tipsnya sih sederhana aja sih Bang. Kalau misalnya kita mau main kontes, ya saya juga masih jarang sih main kontes. Tapi pengalaman kalau misalnya mau main kontes gitu lagi ada ikannya yang siap untuk diturunin, kita pisahin Bang. Jangan digabungin betina atau dicampur ikan lain sekali ramean gitu. Kita pisahin ikan itu di tank sendirian, biarin dia terbiasa gitu. Jadi ikan juga nggak bakal saling uber-uberan atau misalnya dicampur betina itu nguberin jantan yang disiapin ke kontes itu. Jadi ekor itu tetap terawat ya, dia nggak bahaya lah, nggak diusik sama ikan-ikan lain. Nah untuk penerapan makan Ki, pakan yang digunakan apa nih? Sederhana kalau pakan di sini cuman pakai pelet mem sama artemia aja. Terus untuk pakan sehari pemberian pakan berapa kali? Kalau di sini cuma 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali kasih pakannya. Seling apa arte mem atau hari 2 kali arte dulu, 3 baru mem atau gimana? Sekaligus langsung. Mem dan arte itu langsung. Kalau di sini ngasihnya misalnya ikan belum makan nih, mau ngasih makan, dikasih setiap tanknya itu yang ada ikannya kita kasih pakan mem dulu secukupnya. Kira-kira udah pada habis mem itu langsung kita kasih artemia gitu. Nah di sini teman-teman untuk penerapan di Kiki ini bisa dibilang Gapi Project lihat bahwa ikannya besar-besar banget teman-teman. Jadi di sini bisa dibilang untuk Kiki ini sekarang dia kalau Gapi Project perhatiin sudah mulai main ke luar negeri nih teman-teman. Jadi di sini kita bakal tanya-tanya nih sama Kie ini gimana cara pelayanan terhadap pembeli di luar negeri.
Nah, boleh Ki bagi-bagi dong tips ke teman-teman. Kalau Tiki sama aja Bang Ray, kita orang nanya itu kita tetap kita ladenin seramah mungkin ya, kita kasih yang terbaik lah pokoknya, jangan sampai bikin pembeli itu kecewa sama kita gitu. Jadi misalnya kita posting video ini ikan jenis A nih, ya seperti ini misal contohnya, ya sesuai video kita yang kirim. Jangan misalnya kita posting ikan tuh begini tapi nanti pas dikirim ikan tuh beda, Kecewa ya. bikin kapok, jadi bikin kapok pembeli. Jadi jangan sampai kayak gitu ya, bikin pembeli itu nyaman lah sama kita. Iya, Gapi Project juga perhatiin juga banyak teman-teman juga yang nggak tahu sih itu sih ya, mungkin apa ya, seller nakal lah. Kadang divideoin bagus, ketika ikan yang sampai tidak sesuai dengan ikan yang divideokan. Iya, itu kan bikin kapok. Sebenarnya itu nilai buruk ya Ki ya, untuk kita orang mau membeli lagi pun wah Iya. kecewa lah ya. Iya. Nah, untuk ke luar negeri ini kita di Indonesia pakai ada 2 ya Ki ya, 2 ataupun 3 sih ya, transceiver di Indonesia ini. Juga Gapi Project perhatiin juga banyak banget teman-teman ini yang sering kali nggak bayar shipping, padahal apa ya, pembayaran di luar negeri itu lumayan nih Ki, pembeli Iya. luar negeri ya. Kita itu lebih kayak mana ya, misalnya contoh jangan ke luar negeri dulu dah, kita misalnya main lokalan, misalnya orang jual ke rumah misalnya sekian, kita target kita mengirim keluar kota, harga lokalan sama luar kota aja udah 2 kali lipat nih beda. Karena ikan itu kita misal kenapa-napa kita garansi, kita ganti, makanya harga itu bisa 2 kali lipat. Benar. Apalagi kita ke luar negeri itu bisa lebih dari 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya pokoknya lebih ajib ke luar negeri sih sebenarnya. Iya, sebenarnya sih intinya sih pelayanan ya Ki ya, Iya, sama pelayanan. ikan yang dikirimkan sesuai sih ya. Iya. Jadi orang tuh benar-benar pelayanan kita baik, terus juga ikan yang dikirimkan sesuai dengan apa yang diinginkan, divideokan ya kan. Nah, jadi teman-teman di sini usahakanlah menjual produk, jual yang terbaik. Jangan ketika teman-teman jual ikan divideokan, wah, ketika nyampe ikan yang tidak sesuai harapan. Jadi teman-teman di sini kita berusaha melakukan pelayanan yang terbaik agar pembeli pun tidak kecewa. Nah, di sini Ki, kalau untuk metalhead ini bisa dibilang sih perawatan yang sulit, corak ini Ki. Jadi di sini untuk breeding Kiki gunain 1 jantan berapa betina dalam 1 tempat? Kalau di rumah kita breeding itu nggak banyak sih Bang, paling kita itu misalnya trio lah, 1 tank itu paling 1 jantan 2 betina, ya seterusnya gitu kelipatannya, misal 2 jantan ya 4 betina gitu. Nggak banyak tapi di sini mah ya secukupnya aja. Nah, di sini teman-teman yang sering kali yang bingung ini kan kadang ada namanya grade A ya kan. Nah, di sini nih apa Ki, ada nggak grade itu, atau bisa dibilang grade itu kan standar ya, standar. Kadang gini, mungkin di tempat-tempat lain grade A dia seperti ini, mungkin di tempat lain grade A seperti ini. Kadang kan grade itu tuh mungkin hanya standar kualitas di tempat masing-masing ya. Mungkin di tempat si A belum tentu A-nya seperti si B. Nah, di sini Kiki ada nggak standar grade-grade-nya? Standar sih ya sama aja sih Bang, tapi tetap aja kita ikan dalam satu breedingan gitu, misalnya beranak ada yang paling terbaik, ada juga yang minusnya gitu. Nggak semuanya ikan bagus semua gitu, jadi nggak bisa dibilang ada grade-grade itu. Begitu sih, sama aja kayaknya. Sama ya Ki ya. Sama. Jadi di sini nih kalau untuk pemilihan induk Kiki gimana nih? Usia atau bentuk badan atau gimana Ki untuk pemilihan induk Ki? Untuk pemilihan induk ya kita dari usia ya rata-rata udah 3 bulan up, tapi kalau misalnya badannya udah masuk untuk jadi indukan ya kita pakai gitu. Kalau untuk yang reject ini apa? Dimasukin predator, dibuang atau dijual? Tadinya untuk di reject ikan yang reject kita ada kawan-kawan yang minta isi aquascape ya kita kasih gitu. Ya sekarang nih udah ada tempat baru. Wah, udah mulai tertular pelihara predator nih Cana sepertinya untuk pemusnah ikan reject Kiki ya.
Ya nggak pemusnah aja sih sebenarnya. Oh, jadi untuk hiburan juga Hiburan ya, juga. refreshing ya. Iya, refreshing. Ya, Gapi Project lihat nih, wah, ada sertifikat, ada piala-piala. Jadi di sini memang benar-benar kita main kualitas ya, Ki ya. Ya. Jadi di sini Kiki ini benar-benar bisa dibilang strain favorit ini nih metalhead. Sertifikat. Jadi di sini Ki, metalhead ini sebenarnya lebih benar-benar strain favorit banget Ki ya. Ya, kalau strain favorit sih ya dibilang ya khususnya dicorak ya metalhead. Tapi kalau misalnya yang favorit ya khususnya corak-corak saya suka semua sih bang. Tapi ya itu yang tadi saya omong yang paling strain favoritnya metalhead. Nah di sini Ki, jadi untuk berbagi ke teman-teman tips nih, kalau untuk turun kontes itu apa yang dipersiapkan, terus juga seperti sekarang ini kan kontes ada 2 standar nih Ki. Jadi kalau seandainya kita punya ikan big tail ya usahain membaca dulu ya standar penilaiannya apa biar nggak salah tempat ya kan. Jadi di sini kalau kita punya ikan yang benar-benar ikan big tail ya harus membaca dulu standar penilaian apa aja ya kan. Jadi biar nggak salah tempat. Nah mungkin Kiki berbagi ke teman-teman, kasih tip dong sama seller-seller yang nakal nih supaya mungkin seller-seller nakal nih biar lebih apa ya, lebih amanah lah ya kan. Kadang kan duit nggak berkah itu buat apa sih ya kan. Boleh Ki berbagi Ki ke teman-teman Ki. Ya itu tadi ya kita yang pasti itu yang diomongin kayak tadi, pokoknya jangan bikin kecewa untuk buyer lah atau pembeli ya. Jadi ya ikan yang kita kirim, ikan yang mau dibeli sama buyer kita ini ya sesuai barang yang kita videokan. Jangan sampai nyampe nanti dia kecewa nanti kok ikan gak sesuai video, ikan begini. Nah itu kan dia kan jadi kecewa, dia aturan kita misalnya sesuai video bisa balik lagi, bisa beli berapa kali nambah gitu. Jadi dia nggak mau beli lagi, semakin kecewa, bikin nama kita jelek juga yang pasti. Jadi jangan sampai lah bikin nama kita jelek sendiri cuma gara-gara duit nggak seberapa pokoknya gitu. Nah di sini Kiki ini bisa dibilang sambil kuliah ya mahasiswa. Jadi kalau untuk ngatur waktunya nih kuliah ini keganggu gak Ki dengan pelihara ikan nih Ki? Kalau kuliah sih bukan nanti ke project potong nih. Kadang kan udah keenakan cari duit ya kan, lupa dengan kuliah ini kan. Kadang kan gitu. Karena kan wah udah keenakan gua nyari duit nih kan. Males lah gua kuliah. Kalau kami project saranin sih untuk teman-teman juga kita punya hiburan ataupun hobi jangan pernah mengganggu pekerjaan utama ataupun kuliah itu, karena bisa dibilang seperti pekerjaan pokok itu benar-benar yang benar-benar inti ya. Seperti Kiki juga kami pernah saranin ya kuliah tetap berjalan, karena kita nggak tahu masa depan kita ke depannya teman-teman. Mungkin sekarang Kiki seorang breeder gapi ya kan, mungkin insya Allah ke depannya bisa jadi bos ataupun pengusaha sambil kuliah berjalan ya kan. Nah jadi teman-teman di sini Kiki ini bisa dibilang mahasiswa sukses. Mahasiswa sambil sekolah belajar memiliki penghasilan. Enggak Ki, jadi ibu dulu marahnya kenapa Ki? Apa gara-gara Kiki sambil kuliah pelihara ikan keganggu atau ikan kecil? Ini gimana Ki? Ya dulu marah sih ya itu karena menemuin rumah aja gitu, melihara ikan nggak jelas gitu ya kan. Udah pokoknya ya, dalam hati nih nanti lah pasti dibuktiin nih gitu, pelan-pelan. Buktikan benar-benar dengan bukti teman-teman. Ya, buktiin nih pokoknya selang lagi apa pelihara beranak udah pokoknya udah gede-gede, jajal lah diposting tuh kan, jajal kita posting, ada tuh yang beli. Ya pokoknya sekarang jadi kawan juga, dia udah sukses juga. Itu pertama kali dia yang beli dari Lampung ya. Ibu nanya, habis itu kan orang tua nanya ngapain tadi gitu ya, beli ikan berapa, udah tunjukin duitnya. Masa iya ikan kecil kayak gitu segini harganya? Dia nggak percaya. Ya itulah, jadi dia nyangka ya? Jadi support lah gitu. Iya, kadang kan orang tuh berpikir ikan gapi ini kalau mindset yang belum tahu tuh kan kadang kan apa sih ikan digot, ikan cenang ya teman-teman ya. Nah di sini Gapi Project sudah ngobrol-ngobrol dengan Kiki. Nah di sini mungkin teman-teman bisa ambil hal positifnya. Jadi di sini juga
jangan pernah mengganggu pekerjaan pokok ataupun pendidikan teman-teman, itu yang utama. Hobis bisa dilakukan ataupun bisa untuk dibuat ke depannya, bisa kapanpun saja teman-teman. Jadi di sini Gapi Project kan teman-teman, pekerjaan pokok jangan pernah keganggu. Teman-teman berhenti kerja 1000 orang untuk mengantri, apapun pendidikan juga. Nah di sini mungkin percakapan ataupun obrolan di sini cukup sampai sini teman-teman. Untuk Kie ini akun Facebooknya, di sini bisa dibilang Kie ini recommended banget teman-teman. Jadi di sini dia benar-benar menjual ikan yang sesuai video. Untuk lokasi ataupun nanti akun IG, Facebook bakal Gapi Project tampilin di deskripsi ya teman-teman. Di sini cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dukung terus Gapi Project. Sekian dan terima kasih.